Halo semua, balik lagi dengan gue Dylan Pros. Seperti yang kalian lihat, ini adalah konten yang kalian tunggu-tunggu. Dimana konten ini lebih mungkin beside dari yang gue sindir, yang gue bikin sarkas dan lain-lain, bodo amat lah ya. Jadi ya itu kita lewatin aja. Di sini kita ngobrolin fakta aja. Apa itu thumbnail di YouTube dan gimana cara buatnya? Kenapa banyak orang nggak bisa bikin thumbnail? Kenapa banyak orang bingung bikin thumbnail seperti apa? Kenapa banyak orang meniru thumbnail orang? Kenapa banyak orang bikin thumbnailnya kurang menarik? Dan kenapa ada orang yang bikin thumbnailnya menarik? Mungkin bakal gue bisa bahas sedikit di sini. Gue bukan menggurui, bukan pro bikin thumbnail, tapi setidaknya dari pengalaman gue bisa sedikit ngasih info ke kalian juga, ngasih lesson, ngasih pelajaran cara membuat thumbnail yang baik dan benar. Karena gue lihat kan komentar kalian banyak banget yang mau jadi YouTuber juga. Di sini gue mau ngajarin cara buat thumbnail. Kenapa thumbnail? Apa sih thumbnail? Kenapa thumbnail? Gue nggak manggil lu ya Siri. Kenapa thumbnail itu selalu dibahas dan selalu dijadikan highlight, bisa dibilang seperti itu. Thumbnail itu adalah cover dari video yang kalian buat. Kalau videonya kalian itu bagus tapi thumbnailnya kurang menarik, orang tidak akan ngeklik thumbnail kita. Gimana cara membuat thumbnail kita menarik tapi tetap bagus? Kita lihat saja. Ada banyak style. Gue bakal jelasin satu-satu stylenya. Jadi mungkin welcome to Pros Tutorial Thumbnail. Canda thumbnail. Oke, jadi pertama-tama kita mungkin bahas dari thumbnail gua yang zaman dulu ya. Jadi mungkin kalian banyak yang nanya gue pakai aplikasi apa. Gue pakai Adobe Photoshop. Ini yang CC ya kalau nggak salah. Kalau kalian mau pakai Photoshop apapun, versi apapun, kalau bisa tapi jangan versi 1. Versi 1 alatnya masih terbatas banget. Minimal ya CS lah, CS2, CS3 udah oke. Nah, ini ada thumbnail gua dari 2015, dimana mungkin gua masih belum tahu penaruhan teks yang benar dan baik. Dan kalau bisa gua lihat juga, cara gua milih font juga aneh fontnya. Ini sebenarnya bisa nih, kalau gua upgrade ini bisa. Ini mungkin 5 tahun yang lalu kayak gini, ini bisa gua upgrade sedikit. Misalnya gua mau ilangin sedikit jerawatnya, ya kan? Nah, kita ilangin sedikit jerawatnya, terus kita terangin dikit gambarnya, jadi lebih menarik gitu kan. Terus apalagi banyak lah intinya yang bisa di upgrade dari thumbnailnya. Kalau kalian lihat 5 tahun yang lalu thumbnail gue seperti ini di saat ini gue melihatnya udah bagus banget. Karena ya gue belajar sendiri, semua otodidak dan tidak meniru orang lain. Kita lihat kedua ya, ini thumbnail gue juga di 4 tahun yang lalu. Nah, kalau thumbnail style ini sebenarnya easy dan simple banget bikinnya, dimana ini adalah thumbnail tanpa kata-kata dan tanpa teks ya. Jadi ya kalian tampilin aja yang ada di videonya gitu, yang paling menarik kalian taruh aja. Nggak perlu pakai teks, nggak perlu pakai apa. Ini kayak gue gini, simple tapi ya orang penasaran, pengen mencet gitu loh. Seperti mirip kayak thumbnail style PewDiePie. Jadi ada banyak style gak bisa bilang. Nah, ini untuk thumbnail collab gue waktu dulu banget. Ini ketika thumbnail collab gue nih waktu sama Gamer Sejati dulu ya, main Black Squad ini sekitar 5 tahun yang lalu juga. Ini udah lumayan, gue udah mulai bisa nge-cut dengan baik, tapi muka gue masih agak gelap, jadi bisa diterangin dikit sebenarnya ya kan. Dari tulisan melemotnya juga gue satuin sama logo Black Squad-nya di atas, tapi nggak terlalu kebaca kalau dari jauh. Kalian ketika di YouTube, kalian bakal ngeliat thumbnail mungkin kalau di komputer nih bakal segini nih, nggak terlalu kelihatan teksnya. Nah, kalian bisa bandingin dengan thumbnail gue yang sekarang. Kita langsung buka aja thumbnail gue yang sekarang. Yang baru aja gue ubah ya. Ini kebetulan yang edit editor gue juga. Editor gue ngedit thumbnail gue itu gue yang ngasih formulanya. Dimana ya cara nyari formula yang bagus buat thumbnail memang agak susah. Jadi sedih juga kalau sampai ditiru. Ini dia thumbnail gue yang sekarang. Ketika gue jauhin, tulisan gue masih kelihatan, semua ke highlight, dimana konten gue mungkin joget bareng, gue kasih tahu joget barengnya, gue tambahin meme-nya, muka gue yang sangat amat tertarik gitu untuk membuat kalian ngeklik video ini. Ayo dong klik videonya tuh, muka gue kayak gitu ya. Dan akhirnya jadilah thumbnail gue yang sekarang di 2021 ini. Sebenarnya dibilang bagus banget enggak, karena memang thumbnail itu nggak bisa sebagus mungkin ya. Kalau misalnya kalian mikirin bagus banget, itu bakalan tidak terlalu menarik untuk diklik lah.
Jadi itu menurut gua kalau untuk thumbnail gitu. Ini kan hitungannya thumbnail yang tidak ada tulisan apapun, tapi orang penasaran untuk ngeklik gitu. Ada apa sih kok Sultan ada tulisan 2021 di kacamatanya seperti itu. Nah, ini kan kalian pada nanya juga cara bikin thumbnail gimana. Gue bakalan nyontohin bikin thumbnail satu aja. Udah lama banget kebetulan gue nggak ngedit thumbnail gue sendiri juga. Gue cuma baru revisi-revisi aja. Tapi gue bakalan ngedit thumbnail untuk video ini. Dan gue bakalan yang namanya upload pakai thumbnail yang gue bikin sekarang. Video ini thumbnail bakalan gue bikin live langsung sekarang. Tapi sebelum gue bikin, gue mau contohin dulu. Ada yang salah di dunia perthumbnailan. Jadi ada cara gampang. Ya seperti yang kalian tahu cara gampangnya seperti apa nih. Kita misalnya ngelihat ada channel siapa yang viewsnya gede dan thumbnailnya menarik. Ini gimana sih cara download thumbnail di YouTube? Soalnya gue gak pernah nyolong thumbnail orang, jadi gue gak tahu. Nah ini kita contoh nih, anjir gue dari screenshot ya cowok. Apa ininya, fotonya jadi jelek ya. Nah ini kita contoh nih, ya misalnya gini. Ini kan thumbnail orang, kita tinggal tambahin gini doang nih. Ini cara gampang dan kalian jangan tiru kalau bisa ya. Udah lama ya, gue nggak pernah bikin video tutorial. Dulu gue pernah sekali bikin tutorial. Nah, ya kan, kita giniin palanya. Bisa, ya kan? Bisa juga pakai auto healing tool ya. Gue nggak pro banget sebenarnya untuk Photoshop ya seperti yang kalian lihat. Tapi ya gue tahu cara menggunakan alat-alatnya gitu. Nah bisa juga dihilangin kayak gini tuh. Misal langsung hilang pakai healing brush. Tapi gue nggak saranin pakai healing brush. Sekarang suka ada yang nyangkut ya. Gampang banget ini. Kasih ya foto gini ya kan. Terangan dikit ya kan. Tangan gua kepotong dikit karena fotonya memang bukan buat thumbnail tapi buat nyindir di Instagram, jadi kita giniin. Jadi kelihatan tangan gua nggak kepotong gitu, takalin dikit gitu. Ganti deh tulisannya, misalnya ini tulisannya Meme Free Fire kan. Ganti jadi ya kalian kalau misalnya belum ngerti Photoshop bisa pakai aplikasi lain gitu, atau mungkin mau mencoba belajar Photoshop dulu boleh. Nah kan ketutupan kan jadinya. Kurang muka gue kurang, gedein dikit mukanya. Nah, udah jadi thumbnail yang bagus gitu. Tapi kamu mencuri gitu. Ini gak boleh ditiru, tidak baik gitu. Gimana cara membuat thumbnail original? No root, no config. Ini kita langsung aja ke next step untuk bikin thumbnail di video ini. Jadi gue ajarin juga cara bikin thumbnailnya biar menarik seperti apa ya. Oh ya sekali lagi, ini kan gue mau ngasih tahu. Kalau kalian bikin thumbnail buat di YouTube ya. Ini Bang Budi punya thumbnail nih. Kalau kita lihat di sini kan ada durasi kalau di YouTube ya. Jadi kalau bisa tuh kalian naruh teksnya tuh selalu di kiri. Kenapa di kiri, Bang? Kenapa nggak di kanan? Kalau di kanan itu tulisannya itu bakalan kepotong sama durasi. Misalnya ini thumbnail gue yang ini juga selalu teks gue itu gue punya di kiri ya. Jadi di sini nih buat durasi. Jadinya ini durasi dari YouTube-nya kan segini nih ya. Itu nggak kepotong ininya. Tulisan kalian tuh tetap kelihatan jelas. Seperti itu. Gua nyalain dulu webcam gua karena ini nggak bisa foto kalau lagi rekam kameranya, jadi gua foto pakai full webcam aja. Logitech Brio gua. Screenshot preview. Bentar, pakai headset biar kece. Bentar. Jadi pertama-tama kalian foto dulu muka kalian. Kecuali buset debu. Kecuali kalian YouTuber yang nggak pasang muka, nggak usah pakai muka. Tapi jangan pakai muka orang. Nih ya, kayak gini. Oke, sekali lagi gue lagi bikin thumbnail ceritanya. Nah udah ke screenshot, langsung saja kita buka di sini. Kalau kalian mau lihat di sini ada 1, ada 2. Jangan pakai yang ini lah. Ini aja ya, misalnya menandakan muka gue tuh lagi serius banget nih di thumbnailnya. Nah ini terangin dikit karena dari kamera webcam gue memang agak gelap. Gue biasa nerangin tuh dibanding pakai brightness and contrast itu gue seringnya pakai ini coy, pakai color curve ya. Ya itu terserah kalian lah masing-masing. Nah udah kece kan. Ini kita harus pikir juga cara buatnya kayak gimana dan mau kayak gimana. Nah ini untuk thumbnail Sultan agak complicated. Jadi semua konten yang ada di Free Fire, semua barang yang gue beli gue cut satu-satu, gue masukin di belakangnya yang mengelilingi Sultan. Dan kalian bisa lihat lah ini progresnya bisa lama ya. Kalau bikin thumbnail kayak gini nggak bisa coy satu konten doang. Jadi ini thumbnail simple aja karena kalau vlog itu kalian nggak perlu ribet-ribet coy, apalagi tutorial kayak gini nggak usah ribet-ribet. Kalian tinggal bikin simple aja, yang penting tuh pas gitu. Ini gue mau masukin buat
Ekspresi anjing banget sih ini. Oke. Oke, sini udah ada. Nah, sebenarnya bisa juga dengan kita geser ke sini. Jadi muka gua di kanan, ke highlight nih muka gua nih ke highlight. Ke highlight banget gitu kan muka gua. Auto tone biar agak kontras. Misalnya kalau mau warm tone bebas. Bisa diatur sendiri gitu, mau kayak gimana stylenya. Intinya yang penting tuh kalau thumbnail di YouTube tuh yang penting terang gitu. Oke, kita masukin aja gambar-gambar yang mau kita masukin. Ini gue bikin simple aja, nggak usah ribet-ribet dan nggak usah susah-susah. Kalau bisa juga thumbnail jangan masukin hal-hal yang sensitif juga sih, karena YouTube kadang suka AdSense kuning gitu. Yang kita kasih highlight ya, dimana biar kita tuh kelihatan gitu. Nah, kalau udah kayak gini enak deh. Nah, kita masukin yang lain, misalnya thumbnail yang zaman gua dulu. Gua masukin yang lucu-lucu aja kali ya thumbnailnya. Kita masukin thumbnail pertama gua, ya kan? Thumbnail pertama gua cuma nempelin muka, tapi udah ada tulisan. Gua udah cut muka gua. Dan backgroundnya ini dari background game. Nah, kita masukin sini, ya kan? Agak gelap ya, tapi itu terangin dikit. Kita tinggal copy layer aja guys ya, seperti yang kalian lihat nih. Oh, lu nggak ngelihat ya klik kanan gue ya. Ini ada tulisannya intinya copy layer. Gue copy ke sini layernya. Nah, lu nggak usah capek-capek nyari efeknya lagi. Ini ada giniannya. Gimana caranya bang biar ratain? Seperti biasa pakai smart tool aja lebih gampang. Kita tarik ya kan? Tarik gini aja tuh. Nah, nyatu deh backgroundnya, nggak kayak kepotong tuh. Jadi ada banyak style dan kalian yang penting tuh isi dari thumbnail kalian ada di video kalian gitu. Walaupun clickbait tapi nggak misleading. Clickbait itu boleh coy. Malah YouTube itu memang harus clickbait biar videonya bisa diklik. Tapi jangan misleading. Apa tuh bang misleading? Jadi ya lu ngasih tahu yang nggak ada di dalamnya gitu kan. Ya kalau gue nih PC gue ke sambar petir kan emang beneran ke sambar petir. Gue tambahin dikit efek-efek petirnya. Ya memang nggak kayak gitu di aslinya gitu. Nggak kesambar sampai kayak gitu. Tapi ya itu yang terjadi. PC gue ke sambar petir gitu kan. Itu kan visual doang. Misalnya udah kayak gini. Ini udah 4 nih. Misalnya mau di highlight yang lucunya gini kan. Yang lucu kita gedein di sini. Bisa juga, tapi kalau gua bakalan bikinnya seperti ini. Biarin di sini, tinggal kasih teks di bawahnya. Font bebas, tapi pilih font yang bagus. Kalau gua sih biasa pakai font bebas. Seperti yang gue bilang tadi, fontnya bebas gitu. Gak perlu sama kayak gua fontnya. Nanti stylenya jadi sama. Tapi ya kalian bisa bikin sendiri gitu. Cari aja di Dafont. Biasa gua downloadnya di Dafont coy. www.dafont.com. Kalau gua kombinasinya bisa kayak gini, bisa putih, bisa kuning. Warna yang menarik gitu. Tinggal tarik lagi. Sudah jadi thumbnail bukan? Kita tinggal yang namanya finishing. Nah finishing tuh apa? Kalian mau bebas mau tambahin apa lagi gitu. Yang penting tuh nggak kayak menu nasi padang ya kan. Mau lihat thumbnail gue yang kayak nasi padang? Ini kita lihat ya. Hah! Menu nasi padang. Muka gue sampai gak kelihatan sama sekali. Tulisan gede banget gak kelihatan. Apalagi begini lu lihat udah kayak apa nih. Anak-anak gambar kali ya. Video anti mainstream spesial 1000 subscriber room tour what Dylan use to make video and how to make video like DPG. DPG apa? Dylan Pros Gaming. Nggak ada yang kenal. Ya itu maksud gue thumbnail nasi padang. Kita bandingkan dengan thumbnail gue yang udah sekarang dengan yang baru kita buat hari ini. Nih kita buatnya bareng-bareng untuk video ini. Ah ini maksud gue nih. Style mirip. Jadi dimana misalnya di Prosnaware ya kan. Tulisannya menarik dengan pros baru saya memberikan 6 juta. Tulisannya sebenarnya nggak kayak gini karena gue 1 juta kali 6 kreator. Tapi ya untuk biar bikin lebih menarik sesuai sama isi kontennya, gue jadiin 6 juta. Dan muka streamernya ya gue highlight gimana ekspresi mereka dan muka gue yang menyawer uang gitu. Uangnya editan by the way ya. Apa yang mau gue tambahin biar lebih menarik gitu. Apakah mukanya bakalan gue ganti sama yang ini, ya kan? Bisa juga, kalau mau diganti sama ini bisa juga. Gampang cara ganti muka ya. Terima kasih kepada webcam gue, ya. Webcam gue itu dia udah auto blur. Bangkunya nggak usah lah ya, bangkunya nggak usah. Pakai bangku nggak? Pakai bangku sih lebih kelihatan profesional. Coba pakai bangku aja sekalian. Bangkunya juga ke blur, ke fokus kok. Jadi gua ngekatnya gampang. Gua pakai auto selection tool, jadi itu hal termudah cara ngekatnya ya. Nih, kalian bisa lihat. Cutnya tuh rapih banget. Gila, serapi itu guys. Nah misalnya nggak mau pakai muka gue yang ini, bisa kita ganti muka gue. Nah kita tinggal gedein doang ya kan. Kalau ini lebih menarik lagi. Kalau ini lebih menarik lagi kalau menurut gue. Tinggal kita terangin, kan? Kalau gue mungkin kurang terang, kita terangin lagi.
Teranginnya double kalau bisa. Jadi nggak satu layer langsung terang banget, nggak pelan-pelan teranginnya. Nah, misalnya kalian udah buka color curve nih nanti ya. Kalian naikin, okein dulu, baru kalian naikin lagi. Jangan langsung naikin gede banget di sini. Nanti muka kalian gini. Jangan, giniin aja. Nah, kayak gitu ya. Kayaknya ini lebih menarik. Inilah jadinya thumbnailnya. Kalau ini kan lebih ke profesional. Muka gua tuh kayak mau mengeluarkan ilmu. Kalau ini, wah, ini sangat amat menarik ya. That's how you make a thumbnail, bro. Gua sambil ngasih tutorial, sambil ada dapat ide buat bikin thumbnail aja bisa gitu. Yang penting kan kita kreatif. Apalagi udah ada tim kreatif, masa nggak bisa sih bikin thumbnail gitu. Buat kalian juga bocil mungkin, bang tapi gue nggak punya komputer, bisa pakai aplikasi HP zaman sekarang itu udah bagus-bagus banget. Jadi kalau kalian ngeluh mulu terhadap apa yang kalian punya sekarang itu nggak seperti gue sekarang, kapan kalian mau mulainya, kapan kalian bisa suksesnya? Coba dulu aja, karena mencoba nggak akan rugi kok. Kalian malah dapat ilmu lebih, kalian bakal dapat pengalaman, dan kalian bakal dapat yang namanya momen dimana kalian bisa bangga pada diri kalian sendiri. Anjir, ternyata gue bisa kayak gitu bro ya. Bodoh amat sama sarkas dan menyindir atau posting ya. Gua sampai dijukin posting ya. Kita ngomongin fakta saja dan kita udah sama-sama gede lah. Jadi gimana caranya menjadi orang yang memang lebih enak dilihat gitu. Kayak gini misalnya kan. Kita bareng-bareng bikin tutorial cara buat thumbnail agar YouTuber Indonesia makin maju, tidak harus tusuk-tusukan ya kan dalam segi mencuri thumbnail. Kenapa lagi sekarang ya YouTuber kecil mungkin nyuri thumbnail, ya udah gini udah gede masih nyuri thumbnail. Maksud gua kan jadinya penonton atau mungkin calon YouTuber yang nanti bakalan bisa gede lagi, karena kan masih banyak mungkin nanti ya YouTuber yang bakal gede ke depannya bakalan melihat hal-hal kayak mencuri thumbnail tuh hal biasa gitu kan, nggak bagus gitu kan dilihatnya juga gitu. Ini editor gua seneng nih langsung gak bikin thumbnail ya. Woi, gak bikin thumbnail udah jadi ya. Kurang ajar, editor gue udah sedang ya, dia kerjaannya gue lanjutin gitu. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita nanti mungkin bakal ada tutorial lagi, cara bikin apa lagi kita lihat saja kalau misalnya kalian mau. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe, dan kalau nggak mau ya udah nggak usah gitu. Gue nggak mau bilang karena subscribe itu gratis, udah ada yang punya, nanti takutnya gue copyright. Assalamualaikum, bye bye. Oh iya guys, ada yang kelupaan. Gue mau nambahin kacamata biar gue kelihatan lebih pro ya. Gue tambahin dulu kacamatanya. Salah kacamata.